Oke, live stream. Udah mulai Mas Anang? Ininya mana ya? Kok hilang sih? Oke, live stream. Oke. Udah mulai Mas Anang? Sip. Ilma, sorry suaranya hilang, Mak. Halo sahabat Dikbud, ini adalah e-Perpus Dikbud, aplikasi yang diluncurkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia untuk perpustakaan di seluruh wilayah Indonesia. Di aplikasi ini, kamu bisa menikmati ribuan koleksi digital, bisa buku, majalah, atau koran, yang langsung bisa kamu baca, kapanpun dan dimanapun kamu berada. Mau tahu cara menggunakannya? Pertama, unduh aplikasinya di Play Store atau App Store. Kedua, daftar dan isikan data-data kamu. Ketiga, verifikasi akun lewat email. Selamat, akun kamu kini telah aktif. Untuk membaca dan mencari koleksi digital, pilih kategorinya. Temukan judul bacaan yang kamu inginkan. Klik tombol pinjam. Tunggu mengunduh sejenak. Lalu klik tombol baca. Kamu juga bisa mencarinya lewat fitur pencarian di pojok kanan atas. Pada riwayat peminjaman, jangan lupa kasih bintang dan ulasan bukunya ya. Melalui e-Perpus Dikbud, perpustakaan kini ada di ujung jarimu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang teman-teman peserta Sinau Slims Jakarta. Perkenalkan, nama saya Andrian Prayudo, selaku sebagai MC serta moderator pada Sinau bareng kali ini. Yang terhormat, Ketua acara pada kali ini, Mbak Clara Priscilla. Yang terhormat, Pak Agung Setiawan, selaku perwakilan Hasan Digital. Yang terhormat, Bapak Ana Ristanto selaku Biro Kerjasama dan Hubungan Masyarakat Kemendikbud. Yang terhormat, Bapak Ibnu Fatkan selaku Koordinator Slims Jakarta. Teman-teman pasti sudah tidak asing lagi dengan yang namanya sistem operasi kan? Nah, salah satunya yaitu Windows yang sebagian besar sudah digunakan oleh teman-teman semua. Tetapi sistem operasi tidak hanya Windows saja loh. Terdapat berbagai macam sistem operasi. Salah satunya yaitu Linux. Mungkin agak sedikit asing di telinga teman-teman begitu mendengar Linux. Apakah itu Linux? Apakah serumit yang dibayangkan? Nah, pada pagi yang cerah ini, kita akan belajar mengenai salah satu distribusi Linux, yaitu Linux Black-On, yang akan dibawakan oleh tim pengembang Black-On itu sendiri. Sinau Slims Jakarta kali ini bekerjasama dengan Perpustakaan Kemendikbud, tim pengembang Black-On Indonesia, Hasan Digital, serta Perpustakaan Kemendikbud. Selanjutnya, izinkan saya untuk membacakan rundown acara pada pagi ini. Jam 9 hingga 9.15 yaitu pembukaan serta sambutan-sambutan. Jam 9.15 hingga 9.20 pembacaan CV narasumber. 9.20 hingga 9.40 pengenalan mengenai open source, GNU, dan Linux oleh tim pengembang Black-On. Jam 9.40 hingga jam 10, pengenalan mengenai Black-On Linux oleh Bapak Herviko Dwi Abuno. Jam 10 hingga jam 10.30, demo Black-On Linux oleh Bapak Estu Fardani. 10.30 hingga 11.30, instalasi live stream di Black-On Linux oleh Bapak Slamet Santoso. 11.30 hingga 12 merupakan sesi sharing dan tanya jawab. Pukul 12 hingga 12:10, promosi Black-On oleh Bapak Pahlevi Sawainela. Jam 12.10 hingga 12.15, yaitu penutupan. Baik, untuk sambutan pertama, yaitu oleh Ketua acara Sinau kali ini, kepada Mbak Clara Priscilla, waktu dan tempat saya persilahkan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Mas Ibnu Fatan selaku Koordinator Komunitas LIMS Jakarta. Yang hari ini diwakilkan oleh Mas Fari Faruk. Yang terhormat Mas Agung Setiawan perwakilan dari Hasan Digital. Yang terhormat Bapak Anang Ristanto dari Biro Kerjasama dan Hubungan Masyarakat dari Kemendikbud. Yang terhormat teman-teman dari Blangkon, Mas Slamet, Mas Palevi, Mas Herito, dan Mas Estu, dan juga teman-teman komunitas LIM serta peserta pada pagi hari ini. Alhamdulillah hari ini, pagi ini kita bisa join sama-sama bersama dalam acara Sinau Jakarta LIMS bareng Blangkon dan Perpusdikbud. Suatu kehormatan sekali buat saya bisa ikut berkontribusi dalam acara ini, karena awalnya semasa kuliah dulu saya Linux itu sesuatu yang hal agak sulit bagi kita dulu mahasiswa, tapi setelah semenjak mengikuti komunitas LIMS, tahu Blangkon, sepertinya nggak sesulit yang diperkirakan gitu. Saya berharap hari ini kita bisa belajar banyak dari teman-teman Blangkon. Kita bisa install LIMS juga nanti. Caranya gimana install LIMS di Linux. Saya juga berharap bisa belajar banyak banget dalam acara hari ini. Mungkin itu aja sih, nggak banyak yang bisa saya sampaikan. Yang pastinya saya mau berterima kasih sekali sama Kemendikbud dan tim, sama teman-teman Blangkon, dan juga teman-teman komunitas LIMS lainnya. Mungkin itu aja, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Mbak Clara. Untuk sambutan selanjutnya yaitu untuk Bapak Agung Ristanto selaku Biro Kerjasama dan Hubungan Masyarakat Kemendikbud. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya dimanapun berada. Semoga Bapak Ibu semuanya, kawan-kawan semua, sahabat semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman semua. Jadi ini tadi terkhusus juga kepada Mbak Clara Prisia, terus Mas Agung, Mas Ibnu, Mas Andrian, dan teman-teman semuanya yang tergabung dalam komunitas LIM dan Blangkon ya. Saya nggak tahu nih kepanjangan dari Blangkon apa, tapi ini filosofinya kayaknya filosofi Jawa ya. Jadi Blangkon itu pakaian adat dari Jawa, mungkin nanti dari koordinator Blangkon bisa menyampaikan apa sebenarnya makna dari Blangkon itu. Itu yang itu menjadi pertanyaan saya. Nah, untuk selanjutnya mungkin kami sampaikan juga sebelumnya bahwa Ibu Kepala Biro, mohon maaf, sebenarnya Ibu Kepala Biro ingin hadir, tapi beliau berhalangan gitu. Jadi mungkin dalam hal ini kami juga ingin menyampaikan banyak terima kasih kepada teman-teman semuanya yang terus selalu berkolaborasi dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ya dalam upaya mewujudkan pendidikan yang merata. Mungkin saya informasikan juga bahwa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan itu mempunyai visi dan misi untuk mendukung visi misi Presiden, yaitu mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian melalui terciptanya pelajar Pancasila yang bernalar kritis, kreatif, mandiri, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, bergotong royong. Nah, dalam hal ini kita selalu bergotong royong untuk mewujudkan itu. Nah, selain itu juga ada dua misi yang mendukung hal ini terkait dengan kolaborasi, yaitu tujuannya untuk mewujudkan pendidikan yang relevan dan berkualitas tinggi, merata dan berkelanjutan didukung oleh infrastruktur dan teknologi. Nah, hal ini juga merupakan salah satu bentuk kita bersama, upaya kita dalam mendukung misi tersebut. Yang kedua juga
kita perlu mengoptimalkan peran serta seluruh pemangku kepentingan. Jadi sahabat-sahabat Blangkon, terus teman-teman komunitas yang lain, teman-teman SLIM. Nah, ini adalah salah satu juga pemangku kepentingan kami, dan harapan kami juga hal ini terus kita pupuk bersama, tentunya untuk mewujudkan visi dan misi Presiden saat ini. Itu yang sebagai pembuka yang dapat kami sampaikan. Terkait dengan hal tersebut, kami juga ingin menyampaikan bahwa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan saat ini memang selalu selalu berinovasi untuk memudahkan teman-teman semuanya, baik dari pelajar, baik mahasiswa, dalam upaya untuk meningkatkan literasi secara digital. Nah, ini adalah salah satu juga upaya kami ke depannya. Dan syukur alhamdulillah dari teman-teman Blangkon dan SLIM ini terus mendukung Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Nah, harapannya ke depan juga selain hal ini kami juga menginginkan adanya kolaborasi dalam sosialisasi kebijakan-kebijakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Ini adalah tanpa ada teman-teman semua, tentunya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tentunya juga akan sangat kehilangan, dan ini merupakan modal kita bersama untuk bersama-sama memajukan negeri tercinta kita ini. Nah, selanjutnya terakhir kami sampaikan juga, saya sebagai anggota Satgas COVID-19 selalu mengingatkan kepada teman-teman semuanya juga bahwa saat ini kasus COVID masih tinggi, jadi harapan kami selalu terapkan protokol kesehatan 3M, jaga jarak, pakai masker, mencuci tangan dengan sabun, dan selalu jaga iman dan imun. Itu yang bisa kami sampaikan, dan terima kasih kepada teman-teman semua, kawan-kawan semua, selamat mengikuti sinau daring bersama Blangkon dan Perpusdikbud ini. Semoga acara lancar. Demikian yang kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Anang. Untuk selanjutnya perwakilan dari SLIM Jakarta yang akan diwakilkan oleh Saudara Farid Faruk Mufasir. Pada waktu dan tempat saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat Biro Kerjasama dan Hubungan Masyarakat Kemdikbud RI yang diwakili oleh Pak Anang Ristanto, Pustakawan Perpustakaan Kemdikbud, Senayan Developer Community, tim pengembang Blank On, Mitra Jakarta SLIMS Community Hasan Digital, komunitas SLIMS di seluruh Indonesia maupun luar negeri, dan para peserta Sinau. Puja dan puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, sehingga kita dapat melaksanakan dan hadir pada kesempatan Sinau kali ini. Untuk materi kali ini sangat menarik. Mungkin para peserta Sinau ada yang bertanya-tanya apa hubungannya Linux dengan Blank On, dan apakah mungkin SLIMS ini bisa berjalan atau diinstal di Linux. Nah, itu menarik sekali bagi para peserta yang ingin bertanya dan merasa penasaran bisa mengikuti kegiatan Sinau kali ini dan bisa memanfaatkan fitur tanya jawab ntar. Dan pemateri kali ini juga sangat berpengalaman, yaitu karena langsung oleh tim pengembang Blank On-nya gitu. Bukan dari yang pegiat atau lain-lainnya, emang benar-benar pengembang gitu. Dan mungkin para peserta Sinau yang ketika acara selesai masih bingung, ingin bertanya lebih lanjut, bisa menghubungi kontak person. Kalau misalnya ada yang tidak tahu, bisa buka situs kami ya, ada di slimsjakarta.web.id. Di situ ada kontak person dari mulai Telegram, Instagram, dan lain-lain. Pesan saya, pokoknya ikuti, simak, dan tanya apabila tidak ada yang dimengerti atau mungkin penasaran dalam materi kali ini. Kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mungkin untuk mempersingkat waktu,
Saya akan langsung membacakan CV pembicara pada kali ini. Yang pertama ada Bapak Herpiko Dwi Aguno. Beliau merupakan lulusan Sekolah Tinggi Teknik Nurul Fikri dengan jurusan Teknik Informatika pada tahun 2015 hingga 2018. Beliau juga pernah mengambil pendidikan di Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Bumi Gora Mataram dengan jurusan Teknik Informatika pada tahun 2013 hingga 2016. Adapun beliau pernah pengalaman bekerja sebagai senior software engineer di PT Citra Digital Lintas pada Februari 2020 hingga sekarang. Dan untuk di Blankon Linux sendiri, sudah 9 tahun sebagai release manager dari Juli 2018 hingga sekarang. Untuk selanjutnya, ada Bapak Estu Fardani. Beliau, pengalaman kerja beliau merupakan sebagai Tech Advisor di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, dimulai dari April 2020 hingga sekarang. Untuk di Blankon sendiri merupakan sebagai instruktur independen yang dimulai dari tahun Oktober 2010 hingga saat ini. Untuk selanjutnya ada Bapak Selamat Sentoso. Beliau bekerja sebagai IT Support Staff di Sekolah Tinggi Teknik Terpadu Nurul Fikri dari Februari 2017 hingga sekarang. Untuk di Blankon sendiri, beliau sebagai Humas Blankon yang dimulai dari April 2017 hingga saat ini. Dan yang terakhir ada Bapak Pak Levi. Pengalaman kerja beliau sebagai private company di IT Security Engineer dimulai dari Juli 2019 hingga saat ini. Mungkin langsung saja ya. Untuk saat ini saya serahkan kepada tim pengembang Blankon untuk materi yang pertama, yaitu pengenalan open source, GNU, dan Linux. Waktu dan tempat saya persilahkan. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Oke, perkenalkan, saya Selamat Santoso, selaku koordinator tim Humas. Oke, pada kesempatan kali ini, saya bersama rekan-rekan satu tim dari Humas, yaitu ada Pak Levi sebagai tim Humas, kemudian Pak Herpiko sebagai manajer rilis, dan Pak Estu sebagai koordinator tim riset. Nah, pada kesempatan kali ini yang akan membawakan presentasi open source ini nanti akan disampaikan oleh Pak Levi. Kepada Pak Levi, waktu dan tempat dipersilahkan. Ya, terima kasih Pak Selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Alhamdulillah hari ini kita bisa ngumpul untuk sinau bareng ya. Pertama-tama karena udah diperkenalkan duluan siapa saya dan kawan-kawan dari mana. Kali ini untuk materi pertama ini kita akan berbicara tentang open source dulu. Jadi sebelum kita masuk ke Blankon dan Linux, ini kita akan membahas tentang fundamentalnya dulu, yaitu open source. Nah, apa sih open source ini? Gitu. Jadi kalau kita mau berkenalan dengan sesuatu seputar Linux, itu pasti basicnya itu dari open source. Nah, open source ini kaitannya dengan teknologi dan internet. Dewasa ini kita sering melihat banyak teknologi di sekitar kita, termasuk
apapun itu, dari mulai yang luring sampai daring. Nah, teknologi-teknologi ini saling berkaitan. Kita bisa mengakses apa saja dari perangkat kita sendiri, maupun kita bisa mengakses dari perangkat-perangkat yang udah ada di cloud. Nah, teknologi-teknologi ini saling berkesinambungan sampai kita tidak memiliki batasan untuk mengakses beragam informasi yang kita inginkan. Salah satunya kita bisa mengakses musik, bisa mengakses buku digital, bisa mengakses film, itu semua berdasarkan internet yang sudah dibangun sejak, karena teknologi ini sudah berjalan jauh ini. Teknologi-teknologi ini juga yang membuatkan kemudahan bagi kita untuk mendapatkan informasi apapun. Nah, informasi-informasi ini ada seputar yang tadi saya bilang, musik, video, film, buku elektronik, sampai industri 4.0 saat ini yang nantinya mau masuk 5.0, itu adalah industri otomatisasi. Industri-industri ini dibangun berdasarkan teknologi-teknologi dari closed source sampai open source. Nah, peran teknologi ini sangat berpengaruh terhadap diri kita sebagai user. Kenapa ini sangat berpengaruh? Karena teknologi ini memainkan peranan penting bagi dunia saat ini. Nah, termasuk salah satunya legal dan ilegal. Next. Slide, sorry, next. Ya, lanjut. Next lagi. Next. Next lagi. Nah, sorry, back lagi, back sebelumnya. Teknologi ini dibagi ke dalam dua hal dalam soal pemanfaatannya, legal dan ilegal. Kenapa ada pemanfaatan legal dan ilegal? Karena di sini balik lagi ke peran si pengguna. Pengguna ini bisa memanfaatkan teknologi yang ada sesuai kemauan dia. Dia ingin mengakses musik, ingin mengakses video, ingin mengakses buku digital. Itu peran dari si user sendiri bagaimana mendapatkan informasi tersebut. Ada yang legal, ada yang ilegal. Menurut KBBI, ilegal adalah sesuatu hal yang tidak sah atau melanggar hukum. Nah, peran legal dan ilegal ini sangat berpengaruh sekali bagi perkembangan dunia teknologi dan internet. Next. Kalau kita lihat di sini, ini ada kemajuan sebenarnya. Sekitar tahun 2008 kalau tidak salah, 2008 ke bawah atau awal-awal internet mulai booming di Indonesia, 2008-2006 ke atas gitu. Itu mulai banyak warnet, mulai banyak pengguna internet yang pakai Friendster, pakai apa, mulai banyak yang download film, download musik. Nah, itu membuat traffic internet itu sangat padat, apalagi di Indonesia sebagai user tertinggi. Karena saking padatnya, orang ingin mendapatkan apapun informasi yang ada di internet, termasuk mengaksesnya secara ilegal. Statistik saat itu Indonesia berada di urutan ketiga. Nah, ini statistik tahun 2018, Indonesia lumayan turun sekarang, kalau dari statistik itu menjadi peringkat ke-7 dalam hal mengakses situs-situs bajakan. Kita tahu dalam dunia informasi ini, terutama keamanan internet atau keamanan teknologi informasi, peran akses user terhadap situs-situs ilegal ini sangat berbahaya. Karena dapat mempengaruhi kestabilan developer, pembuat aplikasi, atau mempengaruhi hak kekayaan intelektual yang ada di internet atau yang ada di dunia nyata. Dalam hal misalkan kita membuat software lalu kita jual, sedangkan orang yang mengakses ini dia mendapatkannya secara ilegal. Ini sangat mempengaruhi kestabilan informasi. Nah, dalam statistik ini Indonesia termasuk urutan ke-7. Ini berarti artinya tidak bagus. Artinya ada sesuatu yang salah di sini. Ini juga termasuk hal yang sangat berpengaruh terhadap
perkembangan teknologi. Lanjut. Statistik terakhir sekitar kuartal kedua, artinya kuartal kedua itu sekitar 4 bulan kedua di tahun yang sama, itu mungkin sekitar April sampai bulan berikutnya, itu Indonesia masuk ke urutan 17, udah turun. Mungkin karena 2019 banyak akses yang diblokir karena ada kebijakan tertentu, seperti kayak pemerintah mulai menggalakkan pemberantasan website-website yang bajakan gitu kan, seperti penutupan film-film bajakan, streaming bajakan. Itu mulai 2019 kemarin mulai banyak yang ramai ditutup. Jadi statistik Indonesia saat itu mulai menurun. Yang tadinya 7 di tahun 2018, 2019 turun ke 17, tapi masih belum bagus karena masih termasuk 20 besar top negara yang mengakses kegiatan ilegal dalam hal software license, lisensi perangkat lunak, dan kegiatan-kegiatan pembajakan lainnya. Nah, Indonesia masih masuk top 20. Ini artinya ada yang salah dari segi user. Kenapa? Karena user sendiri mempunyai hak lebih, otoritas penuh untuk mengakses segala macam informasi. Berarti ini ada yang salah dari sisi user. Next. Padahal kalau kita runut lagi, segala macam perbuatan ilegal itu artinya kan mencuri juga. Itu ada undang-undang yang mengatur, yaitu pasal 72 ayat 3 Undang-Undang Hak Cipta. Artinya di sini segala macam bentuk kegiatan ilegal yang melanggar hukum, mengakses informasi yang ada di internet atau yang ada di kegiatan untuk mencuri informasi, ini melanggar pasal 72 ayat 3 Undang-Undang Hak Cipta. Di sini berarti perbuatan ilegal ini bisa dikenakan penjara 5 tahun atau denda 500 juta rupiah. Ini sesuatu yang sangat menjadi concern banget kan, kalau ada orang-orang yang melakukan perbuatan ilegal terhadap software misalkan, karena tadi ada tuh top 20 negara yang mengakses software license ilegal dan top negara yang mengakses situs-situs ilegal. Nah, ini berarti bisa terkena tuntutan secara hukum. Artinya ini sesuatu yang salah. Lanjut lagi. Nah, efek daripada menggunakan software-software ilegal ini, software-software bajakan ini yang memang notabene umum di Indonesia. Sekarang kalau kita lihat lagi, siapa yang tidak punya software ilegal di laptopnya masing-masing gitu. Pasti banyak sekali kan yang pakai untuk editing, yang pakai untuk nulis dokumen, yang pakai untuk manajemen informasi, aplikasi, seperti mereka tidak membeli software yang legal, yang ada lisensinya gitu. Karena apa? Karena satu mahal, yang kedua itu karena sulit, didapatkannya sulit gitu kan, harus butuh effort begitu di-download, dia butuh lagi untuk memasukkan lisensinya lagi, dia butuh koordinasi dengan pusat untuk kalau ada trouble untuk menyelesaikan masalahnya. Ini yang jadi kelemahan user untuk memakai software proprietary atau software yang legal secara berbayar gitu. Nah, jadi makanya di Indonesia ini kegiatan ilegal piracy ini atau software piracy ini termasuk paling besar. Nah, ini yang jadi concern kita, artinya negara kita belum mandiri secara perangkat lunak dan belum mandiri secara mental usernya sendiri gitu. Karena mereka masih senang pakai yang instan, pakai yang bajakan gitu. Ini yang sesuatu yang salah. Salah satu efek menggunakan perangkat lunak bajakan ini berpotensi terlibat kejahatan dunia maya. Kenapa? Karena banyak software-software seperti proprietary software atau closed source yang tidak dibuka lisensinya, maksudnya yang tidak dibuka source kodenya, kode sumbernya ke publik. Ini artinya mereka membuat ini dalam hal kaitan bisnis
untuk diperdagangkan kembali. Gitu. Misalkan contohnya, saya membuat laptop atau membuat produk minuman. Nah, minuman ini saya labeli, lalu saya pakai nama dagang saya. Gitu. Tidak boleh ada yang menjual selain nama saya. Gitu. Dan tidak boleh ada yang memodifikasi isi minuman ini atau makanan ini tanpa izin saya. Tapi kebanyakan orang mengambil makanan atau minuman saya ini, mereka modifikasi lagi tanpa izin, lalu mereka dagangkan lagi dengan namanya sendiri. Nah, ini perbuatan ilegal yang termasuk melanggar hukum. Sama kaitannya dengan software-software yang ada di internet. Ini kan mengganggu kestabilan teknologi informasi, gitu. Karena banyak orang yang dirugikan, artinya banyak juga orang yang merasa tidak sehat perdagangannya dia, gitu. Tidak sehat juga cara dia mendistribusikan softwarenya yang udah dilisensikan. Nah, ini perbuatan orang yang mengambil situ secara ilegal, namanya perbuatan mencuri, ya, seperti itu. Nah, ini berpotensi terkena atau terlibat kejahatan dunia maya. Ini yang jadi masalah. Karena ada beberapa orang, beberapa oknum gitu kan yang memodifikasi, yang sengaja merubah lisensi software itu untuk didistribusikan tanpa izin. Ini kegiatan melanggar hukum. Ini bisa terkena pasal-pasal yang berlaku di negara tersebut. Karena ini adalah efek menggunakan perangkat lunak bajakan. Jadi pertama kali itu pasti berurusan dengan kejahatan dunia maya kalau kita tidak aware. Yang kedua, tidak ada garansi atau bantuan jika terjadi masalah. Seperti yang saya bilang tadi, software-software bajakan ini itu artinya tidak tanpa izin. Yang namanya membajak artinya kita mencuri, memodifikasi tanpa izin. Nah, ini begitu software ini kita olah lalu terjadi masalah, itu kita tidak bisa menuntut developernya, si pembuat aplikasinya atau si pembuat produknya ini untuk memperbaiki masalah kita gitu. Karena aplikasinya ini bukan tanpa izin dia kita ambil. Jadi kita nggak bisa menuntut dia di sana gitu. Seperti contohnya kita beli produk A, lalu kita bukan membeli ya, kita mencuri produk A, lalu kita meminta si pembuat produk ini untuk memperbaiki masalah produk ini. Itu nggak bisa. Itu termasuk perbuatan melanggar hukum dan tidak ada garansi untuk mentoleransi perbuatan itu. Nah, ini yang jadi masalah dan efek memakai perangkat lunak bajakan. Yang ketiga, tentunya tidak menghargai hasil karya orang lain. Ini sesuatu perbuatan yang sangat tercela gitu. Kita tidak bisa menghargai karya orang lain. Ya, orang udah capek-capek membuat suatu aplikasi, membuat suatu produk, ada orang yang mencuri lagi, orang yang mencuri ini sangat tidak menghargai hasil karya orang. Ini 3 poin yang paling utama. Yang keempat, banyak fitur yang dinonaktifkan. Artinya begini, ketika kita memakai software bajakan, artinya software bajakan ini hanya kita pakai saat ini aja. Misalkan begini contohnya. Saya mencuri motor Mega Pro misalkan. Mega Pro ini hanya yang saya curi lalu saya rombak, itu under deal semuanya, spare part semua yang ada di dalam motor Mega Pro ini hanya untuk tahun ini saja gitu. Jadi kalau ada perbaikan di dalam under deal-nya si motor ini, itu hanya untuk updatean motor terbaru. Karena yang saya curi tahun sekarang, artinya tahun depan saya nggak bisa update lagi. Saya nggak bisa memasang komponen yang baru di motor yang saya curi karena udah berbeda update, udah berbeda perubahan. Nah, ini yang tidak bisa kita pakai lagi. Artinya fitur-fitur yang terbaru kita tidak bisa pakai di barang yang kita ambil secara tanpa izin. Yang ketiga, berikutnya rawan terinfeksi malware. Ini berkaitan dengan bagaimana kita mensiasati awareness di bidang security. Rawan terinfeksi malware. Aplikasi yang kita ambil secara ilegal, kita tidak tahu apakah aplikasi ini disusupi virus atau tidak. Apakah aplikasi ini benar-benar aman atau tidak. Aman dalam artian
bisa dimasukkan ke komputer kita, lalu kita pakai seperti biasa tanpa khawatir data kita hilang, tanpa khawatir device kita rusak. Kita tidak bisa menjamin karena kita tidak tahu kode sumbernya, kita tidak tahu isinya apa, dan kita tidak bisa menjamin siapa yang membuat ini. Gitu. Karena kita tidak bisa menuntut yang membuat aplikasi ini. Kita jadi si user yang mencuri ini serba salah. Gitu. Yang keempat, yang berikutnya, tentunya tidak ada keberkahan namanya mencuri, jatuhnya kan mencuri, memakai perangkat lunak bajakan itu namanya mencuri. Tidak ada keberkahan yang menjamin, tidak ada keberkahan yang bisa kita dapatkan ketika menggunakan barang curian. Saya mengkategorikan perangkat lunak bajakan ini sebagai barang curian. Nah, next. Sampai sini saya kecepatan atau enggak ya? Oke, lanjut lagi ya. Nah, slide-nya mana ya? Oke, itu efek-efek menggunakan perangkat lunak bajakan. Lalu apa solusinya kita untuk terlepas dari perangkat lunak bajakan atau terlepas dari momok yang selama ini dilihat dunia kalau Indonesia termasuk salah satu negara top yang selalu mengakses barang-barang ilegal, selalu mengakses produk-produk ilegal. Solusinya adalah memakai teknologi sumber terbuka. Lanjut. Teknologi sumber terbuka. Nah, ini yang jadi solusi kita. Ini yang jadi solusi yang paling efisien, yang paling cepat untuk menangkal semua perbuatan ilegal ini. Ini solusi yang bisa kita lakukan dari hal terkecil, yaitu menghindari program-program bajak, program-program yang kita tidak bisa beli, yang kita tidak bisa membayarnya, gitu, yang kita tidak bisa mendapatkan tanpa izin. Ya. Jadi kita harus memakai program-program yang pertama freeware atau yang kedua open source. Beda pengertiannya. Yang open source ini teknologi sumber terbuka, teknologi terbuka. Apa sih teknologi terbuka itu? Teknologi open source itu apa? Kita sering mendengar open source ini aplikasi open source, aplikasi sumber terbuka, aplikasi yang bisa didistribusikan, bisa disebar kemana saja. Nah, next. Open source itu, teknologi sumber terbuka itu adalah menurut Esther Dyson, salah satu penggiat open source juga, dia juga wartawan, dia juga penulis, dia juga pengusaha, dia juga komentator, dan juga filantropis. Dan dia adalah penggiat open source juga dalam bidangnya sendiri. Dia berkata bahwa open source ini adalah perangkat lunak yang dikembangkan secara gotong royong tanpa koordinasi resmi. Artinya tidak ada yang menaungi secara resmi, walaupun ada, tapi itu mode bisnisnya lain lagi. Tapi ini adalah open source ini adalah perangkat lunak yang dikembangkan secara gotong royong, artinya secara komunitas bersama-sama dengan koordinasi resmi menggunakan kode program atau kode sumber yang tersedia secara bebas dipakai, bebas didistribusikan, bebas dilihat kode sumbernya, bebas dimodifikasi, serta didistribusikan melalui internet. Dan tidak hanya lewat internet, bisa didistribusikan lewat offline juga, luring juga, daring juga. Artinya perangkat lunak ini bebas dipakai untuk siapa saja. Next. Nah, apa bedanya open source dan free software? Kita sering mendengar aplikasi freeware, aplikasi gratisan, aplikasi tidak berbayar. Lalu apa bedanya dengan open source gitu? Nah, open source ini kita lihat dari secara bahasa. Open itu artinya terbuka. Source itu berarti kode sumber. Open source ini berarti perangkat lunak dengan kode sumber terbuka.
Artinya kita bisa melihat isinya apa aja, kita bisa memodifikasi dan lain sebagainya. Nah, untuk apa saja? Kita bisa menggunakan kode sumber yang ada ini untuk memodifikasi, membuat perubahan baru, menambah fitur baru. Nah, itu kita bisa buat seperti itu. Lalu bisa di-copy dan dibagikan ke orang lain yang membutuhkan. Artinya kita udah menyebarkan semangat gotong royong yang memang sudah jadi landasan di negara kita sejak awal gitu. Ini sesuatu yang bagus untuk mengurangi tingkat pembajakan yang ada di negara kita. Lanjut. Nah, lanjut next. Open source itu sebenarnya kita udah back. Open source itu sebenarnya kita udah coba pakai dari awal. Contohnya itu seperti Android, seperti Linux, itu yang ada di HP kita yang memakai sistem operasi Android, itu salah satu contoh open source. Kita bebas memodifikasi, kita bebas setting segala macam, ngatur aplikasi, semua terserah kita gitu. Kita bisa root si aplikasi ini, itu semua terserah kita. Nah, itu namanya open source, salah satu proyek open source. Nah, proyek-proyek open source ini banyak sebenarnya, termasuk Slims, termasuk Blankon, termasuk Wikipedia. Nah, itu salah satu proyek-proyek open source. Sebenarnya dari mana open source ini datang? Open source ini ya kayak Firefox, Odoo, banyak lisensi dari Creative Commons, nah, WordPress, itu termasuk program-program open source yang bebas disebarluaskan dan bebas kita pakai. Termasuk yang suka pakai media player seperti VLC, itu adalah proyek salah satu software berlisensi terbuka, VLC itu. Nah, dan Wikipedia tentunya, dan lain sebagainya. Linux. Next. Nah, open source itu pertama kali diinisiasi oleh Richard Stallman itu pada tahun 1984. Nah, di situ dia menginisiasi gerakan free software dengan fondasinya bernama Free Software Foundation. Richard Stallman setelah menginisiasi free software lalu bertemu dengan seseorang yang bernama Linus Torvalds. Dia adalah cikal bakal seseorang yang membuat sistem operasi berdasarkan kernel Linux. Nah, ini namanya Linus Torvalds yang kedua nih, orang yang kedua. Nah, dari pengembangan sejak tahun 1984 sampai 1997 dan seterusnya, itu mulai pengembangan berikutnya. Nah, lalu Linux ini apa gitu? Kita bertanya-tanya kan, Linux ini apa gitu? Linux ini adalah sesuatu program open source, distribusi open source yang bisa kita pakai sebagai pengganti sistem operasi yang ada saat ini yang closed source. Next. Nah, lisensi pada open source itu ada General Public License dan ada beberapa lisensi lainnya. Kalau secara perangkat lunak open source itu kita bebas menentukan lisensi apa yang mau kita pakai. Misalkan kita membuat aplikasi, kita pengen lisensi ini yang kita pakai. Lisensi ini kita bisa mengatur siapa yang berhak boleh mendistribusikan, siapa yang boleh menyantupkan nama, siapa yang boleh, apakah boleh dimodifikasi. Nah, ini kita pasang lisensi di aplikasi yang kita buat. Lisensi di open source itu ada banyak, termasuk Next. Termasuk CC by SA. Oke. Sorry, ini saya sampai jam berapa? Untuk perkenalan ini sampai 9.40. Nah. Oh, 9.50 ya? Ya. Intinya open source dan Linux ini saling berkaitan. Linux ini adalah sistem distribusi termasuk Blankon, termasuk Linux 3 menit lagi, Pak. 3 menit lagi ya. Ini udah termasuk Linux belum? Apa nanti Linux lagi? Untuk pengenalan Linux aja sih, Pak. Oh, nanti pengenalan Linux lagi ya? Iya. Untuk pengenalan ya Blankonnya masih ada selanjutnya lagi, Pak. Oke. Oh, berarti open source itu yang seperti saya sampaikan tadi, intinya open source itu adalah kode sumber terbuka yang bebas didistribusikan,
dipakai, dipasangkan lisensi yang sesuai. Jadi tidak ada batasan kita untuk menggunakan perangkat lunak bebas dan terbuka ini. Dan kita bebas memodifikasi, menurunkan dari hasil aplikasi yang sudah ada, kita rubah-rubah lagi semaunya kita, seperti halnya Android yang ada di HP teman-teman. Berbeda dengan sistem operasi di HP lainnya yang memang tidak bisa dirubah-rubah. Nah, itu contoh lebih dasar tentang open source ya. Kira-kira seperti itu. Terima kasih. Kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan, atau kalau tidak ada bisa lanjut ke materi berikutnya. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Levi. Untuk materi selanjutnya yaitu mengenai pengenalan Blankon Linux oleh Bapak Herpiko Dwi Aguno. Waktu dan tempat saya persilahkan. Oke, sebenarnya kita kemarin ganti sesi, jadi pengenalan Blankon Linux akan dijelaskan oleh saya. Oke, baik. Kenalkan kembali, nama saya Sukardani. Saya cukup lama join di Blankon Linux dari 2012 sama bareng Pak Viko juga. Biasa proses regenerasi, cuma saya belum regenerasi. Sesi ini saya akan menjelaskan tentang proyek Blankon. Kenapa kok bisa keluar namanya proyek Blankon dan hal-hal selanjutnya. Yang pertama, pengertian Blankon. Secara sederhana, diawali di tahun 2004, ada isu yang berkembang di antara penggiat IT di Indonesia di tahun itu, bahwa Indonesia itu belum punya distribusi Linux yang buatan orang Indonesia lah. Kemudian dari 2004 itu dimulailah pengerjaan distribusi Linux yang dikhususkan untuk kebutuhan desktop, laptop, dan workstation. Untuk lembaga yang menaunginya, kita dulu ikut dari YLPI, Yayasan Penggerak Linux Indonesia. Ciri khas Blankon sendiri, kita membawa nuansa Indonesia yang ya ada Indonesia-Indonesianya, begitulah. Mulai dari wallpaper, penggunaan nama, penggunaan fitur, tampilan, dan lain-lain sebagainya. Kemudian tadi ada yang bertanya, Blankon itu sebenarnya apa sih, Mas? Nah, sebenarnya asal kata Blankon itu dari blank dan on. Blank itu artinya kosong, on itu isi. Dan sebagai anak IT banget, kita itu tahu bahwa komputer itu hanya mengenal dua istilah, yaitu bit 0 dan bit 1. 0 itu artinya blank, 1 itu artinya on. Meski ada yang mengaitkan bahwa Blankon sebagai yang ada G-nya, itu merupakan alat tutup kepala dari Jawa Tengah dan DIY. Nah, dari filosofi sendiri, kita menuju ke logo, dan logo Blankon itu ada OI, kita bilang ya. Ada juga yang menyeletuk, wah Mas, kayak piring sama sendok kok ya Mas, gitu. Tapi yang kita pahami ini 0 sebagai blank dan 1 ini sebagai on, maka kita gunakanlah penyebutan Blankon tanpa G dan huruf O-nya itu huruf besar, gitu. Kemudian dari tahun 2004 kita sudah sudah pernah 11 kali rilis, sekarang menuju rilis ke-12. Lama, mulai dari Biang Lala itu 2005, base-nya itu masih ngikut Fedora, jadi kita ngikut keluarganya RPM. Kemudian di tahun 2007 kita rilis Konde. Dan mulai dari Konde itu nama huruf awalnya kita ikutkan alfabet. Jadi K, L, M, N, O, P, Q sampai V. Begitu. Cuma ada beberapa huruf yang kita rasa tidak ada yang Indonesia-Indonesianya, makanya beberapa ada kita lewatkan. Nah, bisa kita lihat Konde itu merupakan tusuk konde, Lontara itu daun. Mauligo ini agak susah saya menyebutkan, tapi ini merupakan seingat saya rumah adat dari Aceh. Ini ada Nanggar dari 2009, merupakan budaya dari Sumatera Utara. Ada Ombilin, merupakan
tambang batu bara dari Sumatera Barat. Makanya di Ombilin ini rilisnya kita bawa budaya dari Sumatera Barat. Terus ada Patimura, ada Rote, 9 ini Surabaya, bukan Surabaya. Jadi memang kita ngambil aksennya Surabaya dengan tema ya pahlawan dari Surabaya. Kemudian ada Tambora, kita ngambil nama gunung maksud saya. Kemudian ada Uluwatu, ini sebuah tempat di Bali, rilis di Mei 2018. Kemudian kita agak sedikit mati suri. Dari 2018 itu sampai 2020 itu ada 2 tahun. Dan kemudian kita masuk ke feedback 2000. Ini baru hidup kembali itu di 2020 pertengahan ketika pandemik kita merasa memiliki waktu lebih banyak, makanya kita semangat kembali. Dan rilisnya akan kita target di tahun depan. Mulai dari versi Lontara, kita sudah mengikuti turunan Debian. Sebelumnya kita belum Debian 100%. Dari Fedora kita pindah ke Ubuntu. Kemudian dengan berbagai pertimbangan kita kembali ke Debian. Sedangkan alur pengembangan sebenarnya feedback itu basisnya Debian Seed atau Debian Testing. Jadi versinya lumayan baru di paket-paket yang ada di Blancon. Kemudian selain Blancon, kita ada proyek Blancon juga. Ini merupakan pekerjaan proyek Blancon itu tidak terbatas pada distribusi Linux. Jadi kita juga membuat beberapa tool, perangkat lunak atau apapun yang dirasa sesuai dengan visi dan misi Blancon. Beberapa produk yang kita kembangkan, yang pertama memang awalnya adalah Blancon Linux sebagai Linux distribusi, kemudian ada Blancon Sajadah, ini dengan sentuhan Islamik. Setelah itu kita juga bikin Manokwari. Manokwari namanya udah Indonesia, dari kota Manokwari. Ini merupakan desktop environment yang ditargetkan di Manokwari ini kita belajar HTML5 tapi diimplementasikan ke sebuah desktop Manokwari seperti Genome ataupun KDE. Memang basicnya Manokwari itu dari Genome. Kemudian ada 4 ini ada sebuah tool builder untuk membuat paket dari kode sumber menuju paket dep. Kita sebutnya IRGIS, merupakan kepanjangan dari Insumi Robot Gedek Sarjana Hukum. Plesetan dari kita. Jadi ini merupakan kumpulan skrip untuk membangun paket. Kemudian yang kelima ini ada pabrik icon. Jadi icon-icon yang ada di Blancon itu kita bikin sendiri dengan cita rasa kita. Beberapa ikonnya kita kasih nama Tebu dan Bromo. Kemudian untuk dipasang di Blancon, kita bikin untuk paketnya sehingga dari desain yang dibikin oleh orang-orang yang biasanya pakai formatnya SVG, dibikin dari Inkscape, itu kita bisa ekspor jadi icon dengan berbagai ukuran yang dibutuhkan oleh Blancon. Kemudian ada 7 ini tempel. Tempel ini kayak paste bin. Jadi kita bikin layanan menempel sesuatu dari teks, kita simpan di layanan tempel. Kemudian ini ada Maleo. Maleo ini nama burung dari Sulawesi. Sedangkan fiturnya adalah sebenarnya bingkai untuk membuat HTML aplikasi atau web yang mohon maaf, ada break sebentar. Merupakan aplikasi yang bisa menjalankan web HTML5 tapi seperti desktop. Jadi dia sebenarnya merupakan browser tapi dipakai di desktop. Kemudian ada Ridon. Ridon ini ya mungkin orang lawas tahu. Ridon ini apa ya? Salah satu ya nama yang lama lah ya. Cuma untuk di Blancon sendiri, Ridon ini adalah sistem operasi untuk HP. Jadi jadi kita bikin distribusi Android, basicnya AOSP. Moderator bisa di-mute sebentar. Oke,
Oke, Ridon ini jadi sistem operasi buat mobile Android. Basicnya dari Android Open Source Project dan Cyanogen. Ini dipakai dengan tujuan ada laptop, bukan, HP-HP Android yang versi lama itu sudah tidak didukung oleh pembuat softwarenya hingga lemot. Nah, kita bikin dengan target tidak ada aplikasi-aplikasi yang memberatkan HP. Ridon. Terus yang 10 ini Tendang. Tendang ini tool yang baru kita bikin kemarin. Targetnya itu biar ada membantu proses deployment dari kode yang kita tulis ke mesin-mesin atau servernya Blankon. Terus ada Warsi, Walung Aplikasi. Ini kita bikin software center, cuma masih belum kita implementasikan secara mendalam. 12 itu ada Aku. Aku itu kayak single sign-on. Jadi untuk masuk ke layanan Blankon yang seperti IRGIS, ada blog, ada panduan dan lain-lainnya, kita butuh single sign-on yang diberi nama Aku. Gitu. Selanjutnya berhubungan dengan tadi, kita mengatakan bahwa Blankon merupakan pekerjaan gotong royong. Jadi gotong royong dan diimplementasikan adalah dari project Linux Blankon. Tapi sebenarnya misi utama adalah kita itu meningkatkan sumber daya manusia. Meningkatkan sumber daya manusia sehingga produk Blankon itu adalah sebuah hasil, sedangkan yang kita kejar adalah proses. Bagaimana orang-orang yang sebelumnya belum tergabung di Blankon, belum tahu hal tentang IT dan lain-lainnya, nggak hanya tentang IT ya, tentang bagaimana mengembangkan distribusi, itu ketika lulus dari proyek Blankon ini ada nilai lebih yang didapat, sehingga kita secara tidak langsung meningkatkan sumber daya manusia, sumber daya orang IT di Indonesia. Blankon bukan hanya tentang coding ya, bukan hanya tentang Linux tahunnya Mas, itu harus coding ya Mas, itu harus gini ya, enggak. Ada banyak komposisi tim yang tidak melulu tentang coding, yang bisa kita ikut sebagai kontribusi dan kita belajar di tim-tim itu bagaimana sih sebenarnya membangun distribusi yang ada di luar negeri sehingga sumber daya manusia itu di Indonesia itu tidak ketinggalan jauh juga gitu, mampu bersaing. Mungkin ini penjelasan dari saya. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Bapak Slamet. Silakan Pak. Oke, baik Pak, terima kasih. Nah ini terkait regenerasi. Tadi yang dikatakan ya bahwasanya pengembang Blankon ini secara kontinu ya. Tadi dikatakan kita menampung beragam latar belakang dari usia, profesi, zona dan lain sebagainya. Tadi ya dari yang bukan orang IT sekalipun bisa ikut turut berkontribusi. Ya karena di pengembangan Blankon banyak tim-tim ya. Nanti akan dijelaskan pada slide-slide selanjutnya. Nah, di sini kita bekerja berkontribusi secara daring ya. Yang mana tidak terbatas oleh waktu dan tempat. Gitu. Sekaligus regenerasi ini pun tadi bisa menambah ya tim kontributor tadi ya. Dan juga sesuai dengan misi dari Blankon, yaitu meningkatkan kualitas SDM. Nah, karena dengan teman-teman ikut berkontribusi, termasuk ikut menjadi pengembang Blankon juga, nanti di situ banyak belajar berbagai macam hal ya, dari sisi teknis maupun non-teknis, karena banyak menyelenggarakan kelas-kelas ya, gitu. Tentunya yang berkaitan juga dengan Blankon. Nah, kemudian pencapaian dari Blankon. Nah, ini salah satu karya anak bangsa. Nah, ini dan juga kita ikut turut ya berkontribusi pada event-event baik skala lokal maupun internasional. Ini diantaranya Blankconf atau Blankopdar Indonesia di tahun 2009. Kemudian ada FOSS Asia
Terus lanjut ke ada Bikraf Habibie Festival. Nah, ini dari tahun 2017-2018. Nah, ini kita hampir setiap tahun ikut ya berpartisipasi di acara Bikraf Habibie Festival. Kemudian Genome Asia Summit dan OpenSUSE Asia Summit. Nah, ini untuk pencapaian tadi dikatakan kita mengikuti baik itu skala lokal maupun internasional. Oke, boleh next. Nah, ini terkait kontribusi. Nah, di sini siapapun tadi dikatakan dapat berkontribusi di proyek Blank On. Tadi baik berupa waktu dan tenaga, skill, gitu, dan lain-lain, karena di sini baik teknis maupun non-teknis itu dibutuhkan. Nah, ini salah satu daftar tim yang kita butuhkan di tim Blank On, yaitu tim infrastruktur, tim riset dan aplikasi, kemudian tim pemaket, nanti ini akan dijelaskan secara detail. Nah, terus tim kesenian tentunya yang berkaitan dengan seni ya, desain-desain, kemudian jaminan kualitas, terus tim dokumentasi, jadi segala macam aspek-aspek itu semua didokumentasikan. Kemudian tim humas, yaitu garda terdepan yang mengkomunikasikan antara pengguna dan stakeholder dari Blank On, sekaligus menyuarakan ya produk-produk dari Blank On. Oke, boleh lanjut. Nah, nanti ini untuk detail kontribusi, saya akan mengundang Pak Herpiko sebagai manajer rilis untuk melanjutkan pemaparan ini. Boleh Pak Piko, terkait kontribusi? Selamat pagi semuanya. Nah, mengenai kontribusi, teman-teman bisa berkontribusi ke Blank On tidak harus dalam bentuk kode seperti yang disampaikan oleh Pak Estu tadi. Jadi untuk berkontribusi ke proyek bisa melalui banyak jalur dan berbagai macam kemampuan atau skill bisa kita capai. Yang pertama ada tim dokumentasi. Di sini kita bisa belajar tentang kepenulisan. Kalau ada minat di dalam bidang jurnalistik bisa ke sini. Nanti tugasnya itu antara lain merawat dokumentasi. Jadi kita punya dokumentasi untuk pengguna, kemudian kalau ada kadar perkembangan proyek, bisa membantu penulisan perkembangan proyeknya di blog proyek. Lanjut, Pak. Kemudian ada tim kesenian. Jadi ini salah satu tim tempat saya bergabung saat pertama kali dulu di tahun 2015-an. Tim kesenian salah satu contoh di mana kita bisa berkontribusi tapi tidak dalam bentuk kode program. Di sini kita bisa menyumbang gambar, menyumbang desain, bahkan menyumbang aset suara gitu. Jadi misalnya kalau di Windows, kalau begitu login kan ada suara ding 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 seperti itu. Bahkan di Blank On juga kita membuat suara-suara seperti itu. Jadi tidak batasan kontribusi di kesenian juga tidak terbatas. Kesenian juga bisa membuat UI atau user interface dari aplikasi yang kita bikin. Kemudian lanjut Pak, ada tim infrastruktur. Tim ini salah satu tim teknis di Blank On, jadi perlu ada kemampuan teknis untuk bisa berkontribusi di tim ini. Tim ini bertanggung jawab memelihara infrastruktur dari proyek Blank On, yaitu server-server yang membantu proyek kami. Lanjut. Kemudian ada tim pemaket. Tim pemaket merupakan salah satu tim yang paling penting di proyek karena tim ini yang bertugas memaketkan aplikasi-aplikasi, mendistribusikan aplikasi-aplikasi ke dalam distribusi Linux Blank On. Jadi di sini tim pemaket akan belajar bagaimana
sebuah perangkat lunak itu dipaketkan menjadi sebuah unit yang mudah diinstal di sistem operasi Linux. Lanjut. Kemudian ada tim jaminan kualitas. Kalau dalam bahasa Inggrisnya itu quality assurance. Jadi tim jaminan kualitas itu bertanggung jawab memantau tiket, kemudian melakukan pengujian terhadap produk-produk dari proyek Blankon, apakah kualitasnya sudah oke, apakah sudah layak diterima oleh pengguna. Di sini tidak ada keahlian khusus, cukup mampu untuk mengoperasikan komputer dan sabar dan teliti untuk menguji terus-menerus. Lanjut. Nah, kemudian ada tim riset. Tim yang bergabung ke tim riset dan pengembangan ini perlu mempunyai skill pemrograman. Jadi tim riset akan membantu membangun aplikasi-aplikasi atau perangkat lunak yang dipelihara oleh Blankon. Misalnya Manowari, Blankon Installer, dan produk-produk yang tadi disampaikan PS itu dikembangkan oleh tim riset. Lanjut. Kemudian ada kontributor lepas. Jadi untuk berkontribusi ke proyek tidak harus terikat menjadi pengembang. Kalau menjadi pengembang kan ada komitmen yang kita pegang gitu. Jadi kita berkontribusi secara terus-menerus berkelanjutan. Tapi proyek Blankon tidak mencegah individu untuk berkontribusi secara lepas. Artinya tidak terikat dengan tim. Jadi siapa saja boleh menyumbang apapun ke proyek. Misalnya ingin menyumbang wallpaper untuk rilis Blankon berikutnya, itu bisa tinggal langsung dikirim ke lumbung GitHub. Hanya saja kontributor lepas tidak memiliki peran dalam pengambilan keputusan organisasi. Jadi kalau ingin ikut menggerakkan proyek, ikut andil dalam keputusan organisasi dan arah proyek, bisa bergabung sebagai tim pengembang. Nah, di sini yang menarik dari Blankon, kalau dilihat dari sejarahnya, tim pengembang Blankon ternyata tidak semuanya berlatar belakang IT. Jadi bahkan ada tim pengembang lama kami yang latar belakangnya itu peternak, kemudian bayan desa, pegawai di kantor desa, semacam itu. Jadi lumayan menarik karena mereka tidak ada latar belakang IT tapi punya kemauan dan mampu untuk belajar di proyek Blankon dan outputnya sangat menggembirakan. Kemudian saya akan mencoba mendemokan bagaimana sih Blankon ini. Yang akan saya demokan di sini. Pak Piko dipersilakan share screen buat demo, Pak. Baik, Pak. Ada beberapa hal yang saya mau demokan. Pertama, proses instalasi Blankon. Jadi yang akan saya demokan ini adalah versi pengembangan dari Blankon yang sekarang. Jadi nanti akan menjadi gambaran bagaimana nantinya Blankon akan dirilis. Ini saya sudah rekam dalam bentuk video. Karena masih dalam pengembangan, di sini masih tulisannya Debian. Debian merupakan proyek hulu dari Blankon. Jadi Debian adalah proyek yang lebih besar lagi, dan proyek Blankon memproduksi distribusi Linux-nya itu dengan menjadi turunan dari Debian. Jadi di sini ada beberapa branding yang belum diselesaikan. Nah, ini proses instalasinya.
saat teman-teman memasang sistem operasi Linux, itu bisa dari flash disk sama kayak Windows, jadi dia akan boot ke sistem live yang jalan dari flash disk itu sendiri, bukan dari sistem komputernya. Kemudian nanti setelah diinstal, tinggal di restart, nanti komputernya akan boot dari sistem yang sudah diinstal. Kemudian saya sudah mencoba bagaimana memasang Slim di Windows. Itu ternyata dengan bantuan dokter cukup mudah dan cepat, hanya beberapa langkah saja. Menurut saya, Slim cukup mudah diinstal di sistem operasi Linux dengan bantuan Docker. Saat ini sudah terpasang. Dari sistem operasi Blankon itu sendiri, untuk penampakannya tidak jauh berbeda dengan sistem operasi lain. Jadi kalau di sistem operasi lain ada peramban internet atau browser, di sini juga ada Firefox, kalau mau cek Google Chrome dan lainnya, itu juga bisa. Kemudian ada, kalau di Windows ada Microsoft Office, di sini kita punya LibreOffice. Secara fungsi itu mirip, dan dia juga mendukung format-format dari Microsoft Office. Jadi kalau mau buka menu di sini ada aplikasi-aplikasinya, bisa dilihat. Kalau untuk manajemen berkas juga ada. Tidak jauh berbeda juga dengan sistem operasi lain. Setelah kami mempelajari Slim, kami menunjukkan ketertarikan untuk mempelajari Slim lebih jauh lagi dan mempertimbangkan akan memaketkan Slim dengan lebih mudah lagi di Blankon. Jadi bahkan nanti tidak perlu dokter, tinggal pasang paketnya, Slim sudah bisa digunakan. Dan mudahan itu bisa kita capai. Dari saya cukup, Pak Slamet. Ya, terima kasih Pak Piko. Mungkin dibalikan ke moderator dulu atau memang harus langsung menjawab beberapa pertanyaan yang ada? Mas Uda. Oh ya, boleh Mas Ibnu, ya Mas Adrian ya. Saya serahkan ke Mas Adrian. Berarti untuk pemaparan sudah semua ada ya Pak? Sudah. Mungkin juga kali ya. Kurang lebih berarti sebenarnya hampir sama dengan Windows ya Pak? Mungkin dengan sedikit tampilan-tampilan yang berbeda, dan mungkin untuk kaum operators mungkin ya, itu senang banget kan ngeliat hal-hal kayak gini. Kalau dari sisi penggunaan sebenarnya dari sisi Windows memang agak jauh berbeda, tetapi ketika kita berbicara tentang Slim yang membutuhkan layanan dan dia butuh server, Linux itu lebih stabil untuk menjalankan layanan Slim. Gitu. Memang sekarang sih untuk Linux secara umum itu memang banyak digunakan sebagai server.
begitu. Ya mungkin untuk kalangan pengguna biasa sih masih jarang sih ya. Ya. Terus saya tertarik sama beberapa pertanyaan yang ada di QA Zoom. Kira-kira saya ingin menjawab. Yang pertama ini dari Mas Damar, Perpustakaan Kabupaten Sukabumi. Pengalaman pertama menggunakan Linux langsung error, membuat trauma itu. Apakah ada trik tertentu? Ini sebenarnya pertanyaan umum dan memang jawabannya sebenarnya gimana kita menjelaskannya. Jadi mohon maaf ya sebelumnya. Sebenarnya bagaimana sih menggunakan Linux itu sudah terdokumentasi dengan baik. Cuma kadang saya sendiri juga kadang malas membaca bagaimana sih cara install yang baik dulu. Jadi saya langsung nyoba dulu, langsung error, terus nggak baca dulu. Harusnya kita baca manualnya. Untuk saat ini YouTube itu sudah membuat proses testing dan error membaca itu lebih gampang karena kita tahu yang diklik itu sebelah sini, bentuknya nanti gini, errornya gini. Nah, saran saya sih sebenarnya kita melihat dulu kita itu melakukan apa, kita baca-baca dulu atau kita tonton dulu panduan di internet. Kalau saya rasa sih panduan untuk berbahasa Indonesia sudah lebih banyak daripada yang saya alami di tahun 2010 atau 10 tahun silam. Mungkin itu tipsnya. Kita baca dulu, kita tonton dulu, baru kita coba. Kalau masih error, kita tanya ke komunitas yang terdekat. Begitu. Saya set down ya. Mungkin juga untuk teman-teman peserta ada yang menanyakan mengenai Linux dan Blankcon ini. Karena ini kan sesuatu yang jarang, dan apalagi di sini ada tim pengembang yang khusus. Mungkin dari saya dulu kali Pak, saya pernah mencoba ya Pak, untuk fitur live booting Pak. Apakah live booting itu juga bisa untuk Blankcon atau ada yang sedikit dirubah lagi ya Pak? Untuk live booting sepertinya fitur ini sudah tidak menjadi prioritas kita di yang lalu, apalagi untuk Linux Feedback ini target kita memang langsung dipasang. Cuma nanti itu bisa jadi kita bikin masukan karena secara teknis itu ada terkendala bahwa booting itu kadang tidak jalan mulus dengan instalasi. Makanya mungkin kita bisa memisahkan ada dua versi live aja dan versi install. Gitu. Tapi nanti Kak Piko bisa disimpan dulu Pak usulannya Pak. Ya karena kan biasanya Linux itu kan terkenal dengan live booting-nya ya Pak. Yang langsung colok itu udah langsung jadi OS gitu Pak. Iya sih. Untuk di YouTube saya belum lihat ada pertanyaan lain. Tapi jika ada pertanyaan dipersilakan. Kalau mau diskusi bebas lepas juga dipersilakan yang ada di sini. Nggak harus dari chat seperti ini. Karena belum ada daftar pertanyaan yang banyak, langsung di voice aja nggak apa-apa. Mungkin jika teman-teman peserta masih saudara bingung kali Pak. Oke, buat tambahan juga, saya mungkin akan share screen kembali bagaimana sih perkenalkan dari Linux Blankcon sendiri. Sebentar ya, saya share screen. Baik Pak. Oke, ini kita dari Blankcon, web kita ada di blankcon.id. Saat ini kita sedang proses untuk develop Blankcon Feedback. Kemudian ini web kita, jadi ada untuk download Blankcon yang sudah rilis bisa dilihat dari sini. Kemudian kita juga ada update berita dari proyek pengembangan Blankcon. Mulai dari status pengembangan kita juga seperti ini
beberapa update dari kita dan juga dari Blangkon sendiri kita melakukan donasi karena dari beberapa maksudnya proyek Blangkon ini kan dikembangkan oleh orang-orang yang memiliki waktu luang sehingga kadang kita keterbatasan terhadap waktu dan biaya. Ada beberapa hal yang kita kejadian kayak mesin-mesin kita yang sudah hidup sejak tahun 2010 atau sudah 10 tahun yang lalu itu beberapa pensiun. Kayak minggu lalu kita ada satu mesin yang pensiun. Kemudian kebetulan ada sponsor baru yang mendonorkan mesinnya yang bisa kita pasang. Terus jika ingin berkontribusi menyumbang saweran, kita bilangnya saweran, itu bisa melalui media campaign kita bisa dan beberapa hal lainnya. Itu sangat membantu Project Blangkon. Untuk pertanyaannya, buat apa sih sebenarnya donasi yang ada di Project Blangkon? Sebenarnya penggunaan dari kita itu untuk maintain hardware sebenarnya. Jadi server-server kita yang ini adalah server dulu kala dari tahun 2012, udah 8 tahun lebih. Ini ada hardware yang rusak, tuh biasanya kita membutuhkan pembelian hardware karena tidak ada sponsor yang benar. Jadi kita kayak sponsor-sponsor paruh waktu aja. Jadi kita membutuhkan beberapa penggunaan biaya buat bayarin ini. Kemungkinan untuk setelah donasi terkumpul kita juga pengen bikin acara conference bagaimana sih teknologi di Blangkon saat ini, update apa saja yang bisa kita pakai dan bagaimana menarik kontributor-kontributor yang ada di Indonesia maupun di luar negeri untuk ikut mengembangkan Blangkon. Itu sih mungkin tambahan dari kita. Untuk kontak Blangkon kita juga sering update di channel YouTube karena ada beberapa rapat mingguan itu kita update, terus ada beberapa kelas seperti materi tentang Docker, materi tentang Kubernetes dan lain-lainnya itu kita unggah di channel YouTube kita. Mungkin itu. Baik, Pak. Terima kasih. Mungkin saya juga ada sedikit lagi yang ditanyakan, Pak. Tadi kan Bapak sudah mendemokan instalasi dengan menggunakan Docker ya, Pak? Lalu apakah bisa didemokan, Pak, instalasi dengan menggunakan SAM dan native M untuk di Blangkon itu sendiri, Pak? Maaf, ulangi, Pak. Yang demo menggunakan? Pecah-pecah ya suara saya. Suaranya agak kurang jernih sih, Pak. Oke. Dan tadi kan sekarang bagaimana, Pak? Coba aja diulangi pertanyaannya. Oke. Tadi kan tim Bapak sudah mendemokan bagaimana menginstal Slim dengan menggunakan Docker ya, Pak? Iya. Lalu mungkin bisa nggak sih, Pak, didemokan menginstal Slim dengan menggunakan SAM dan native M di Blangkon, Pak? Pak Piko, ada saya boleh jawab yang ini ya? Ya, saya kembalikan Pak Piko aja. Saya lagi ya. Iya, baik. Kebetulan tadi malam dan beberapa hari sebelumnya saya mencoba instalasi Slim di Linux, di Debian maupun di Blangkon. Itu ternyata tidak semulus yang saya harapkan. Jadi menurut saya bukan di sisi Slimnya kenapa dia tidak mulus, tapi di sisi sistem operasinya kurang siap menangani hal tersebut. Jadi saya mengusahakan dengan Docker karena tidak berhasil dengan SAM dan kalau di Linux itu kan namanya LAMPP ya. Nah, saya sempat mencoba itu tapi tidak berhasil. Kebetulan kami sudah ada ketertarikan ke sana dan barusan tadi kami bikin tiket untuk mencoba membuat paket Debian untuk Slim. Jadi harapannya nanti dengan paket Debian ini cukup dengan sekali klik di aplikasi store-nya atau dengan perintah apt itu sudah bisa langsung terpasang. Jadi nanti akan mirip seperti pemasangan aplikasi phpMyAdmin di Linux. Kalau di phpMyAdmin itu pemasangannya akan ada otomasi dan dimintain credential DB, dimasukin, enter, selesai, kemudian phpMyAdmin-nya sudah bisa langsung digunakan. Harapannya akan seperti itu. Nanti kami akan mencoba kolaborasi dengan
teman-teman Slim buat nanya-nanya kita bisa segera sikat ini. Nanti kalau ada perkembangan dari sisi pengembangan, misalnya kami berhasil memasang Slim dengan cara yang lebih mudah lagi, dan kami update dokumentasinya dan kami bagikan ke komunitas Slim. Oke, baik Pak. Mungkin juga saya ada sedikit pertanyaan lagi sih Pak. Ya. Karena saya kan biasanya itu kalau menginstal Slim itu kan melalui scan ya Pak, karena saya kan Windows. Lalu kira-kira kalau untuk Linux dan terutama Blankon ini, apa sih keuntungannya instalasi Slim dengan menggunakan Docker ini ya Pak? Karena saya belum pernah gitu, maksudnya agak asing. Bagaimana Pak? Yang masih asing itu yang dari command line itu ya Pak? Kenapa? Maaf saya kurang nangkep pertanyaannya. Oh, lebih kayak ini sih untuk ininya kira-kira keuntungannya gitu mungkin Pak. Salah satu kelebihan menggunakan instalasi Slim dengan Docker itu apa ya Pak? Kelebihannya dengan Docker? Iya. Oh, kalau dengan Docker itu aplikasinya diisolasi, dihidupkan di dalam kontainer. Jadi dia tidak hidup secara natif di komputer kita. Dan kemudian Docker itu menjamin environment atau lingkungan sistemnya itu persis dengan satu sama lain. Jadi misalnya kalau saya menghidupkan Slim dengan Docker di komputer saya, kemudian Bapak menghidupkan Slim dengan Docker di komputer Bapak, itu environment-nya sama persis. Jadi kalau ada kendala yang terjadi di komputer saya, itu hampir pasti bisa direproduksi di komputer Bapak. Jadi untuk kalau ada nemu kendala, kita sangat mudah untuk mencari sumber masalahnya ada di mana. Dan kemudian karena dia terkontainer dan terisolasi dan lingkungannya sama, dia sangat mudah di-deploy. Jadi kalau kita install manual pakai SAM kan kita harus install SAMMP dulu, kemudian pasang DB-nya dan segala macam. Yang saya tunjukkan tadi, memasang dengan Docker cukup dengan beberapa kali enter saja, terus sudah hidup gitu aja. Menurut saya ternyata cukup cepat gitu. Kurang lebih seperti kayak sandbox gitu ya Pak? Iya, tapi sayangnya Docker itu sendiri lumayan teknis. Jadi untuk memahami kontainer dan sebagainya itu menurut saya tidak mudah untuk pengguna awam. Itu sebabnya saya berniat mau mencoba mempelajari Slim lebih lanjut untuk saya paketkan sebagai paket Debian. Mantap Pak. Pak, ini sepertinya ada penanya Pak. Ya. Dari kolom Q&A. Dari Rahmulia Putri. Halo Pak, mau tanya, apakah hardware yang digunakan harus tinggi? Apa bisa digunakan di laptop atau komputer yang menengah ke bawah ya Pak? Digunakan di komputer yang apa Pak? Maaf. Mungkin untuk hardware-nya kali ya Pak. Oh, hardware. Iya, karena kan seperti kayak untuk di Windows itu, kayak misalnya untuk XP dengan Windows 8 kan minimumnya sudah berbeda ya Pak. Ya. Nah, apakah mungkin di Blankon ini harus yang tinggi atau mungkin Pentium 4 masih bisa Pak? Mungkin saya yang jawab ya. Oke. Jadi untuk hardware sebenarnya tidak terlalu harus spek tinggi. Sebagai contoh, hardware saya aja saya masih menggunakan rendah, defisit rendah ini jangan terlalu rendah juga ya. Jadi misalnya saya menggunakan Core i5 tahun 2015. Jadi itu sudah 5 tahun yang lalu, itu masih kuat. Yang jelas untuk saran penggunaan wajar, Blankon sendiri itu butuh RAM 4 GB. Itu udah enak. Jadi jangan terlalu, sebenarnya di RAM-nya sih. Sedangkan untuk hard disk tidak terlalu besar, cuma untuk teknologi terbaru sekarang kan rata-rata udah pakai SSD. Iya. Itu paling dia butuh
30 giga, sedangkan SSD itu kan ukurannya 120-an giga kan, ukuran paling kecil yang jual di pasaran. Jadi jawaban yang pertama, komputer untuk prosesornya dengan 5 tahun atau 7 tahun yang lalu tuh masih bisa jalan, yang jelas RAM-nya minimal 4 giga. Dan untuk jalankan Slim kayaknya masih bisa, RAM-nya aja dinaikin untuk 8 giga, karena user Slim kita di sekolah kita sesuaikan ya. Misalnya yang akan mengakses dalam satu waktu itu 100 orang gitu, ya 4 giga masih oke. Cuma kalau udah sampai 200 orang, 300 atau sampai 1000 ya RAM-nya perlu kita naikkan secara berkala. Berkala itu kita tes, 4 giga cukup nggak cukup ya kita naikin. Gitu. Lumayan juga sih ya Pak. Karena kan pada biasanya kan komputer sekolah itu rata-rata RAM 2 giga, atau mungkin laptop zaman sekarang juga banyak rata-rata laptop zaman sekarang rata-rata 4 giga. Oh, udah 4 ya. Ya, rata-rata udah 4. Beli dari 0 itu paling kecil sekarang 4 giga. Karena RAM 2 giga itu udah nggak ada yang produksi. Iya, udah jarang sih Pak. Ya, jadi RAM itu satu keping paling kecil tuh udah 4 giga. Oke. Mungkin ada lagi teman-teman peserta yang ingin menanyakan? Atau mungkin dari teman-teman pengurus sendiri masih ada yang bingung? Kayaknya tadi Mbak Clara sempat ingin bertanya ya. Mungkin saya ada lagi nih Pak, saya ada sedikit ini sih, masih ada yang bingung juga sih Pak. Kalau dari kita kayaknya cukup sih. Kita udah menjelaskan tentang proyek, sejarah proyek, ikut proyek Blangkon, update dari terbaru dari kita, Slim juga udah bisa jalan di Blangkon dengan bantuan Docker. Tadi saya cuma ingin menambahkan kalau Docker memang lebih simpel, cuma memang ada sedikit usaha. Dan Docker sendiri sekarang memang teknologi yang umum ya, jadi bukan teknologi yang spesifik. Kita aja yang tinggal update. Untuk dipasang secara natif, saya sendiri menyarankan tidak pakai SEM, jadi langsung diinstal aja, kan dia PHP dipasang langsung web servernya. Itu yang share sama Bapak Arif Samsudin, itu yang dikerjakan oleh teman saya di staf UI, itu juga panduannya lumayan bagus. Bisa seperti itu sih. Jadi itu juga Slim ketika diinstal natif nggak harus tergantung sama SEM ya, dan nggak harus di Linux Blangkon aja, di umumnya atau Linux yang lain misalnya Ubuntu, Fedora, CentOS juga bersama. Seperti itu. Cukup. Mungkin ada action lagi bisa Pak? Saya bertanya atau gimana Pak? Suaranya kurang jelas Pak. Mungkin pertanyaan saya ada sedikit advance Pak. Bagaimana? Ya, ya. Tadi kan Bapak bilang akan dibuatkan paket Linux untuk Blangkon ya Pak? Iya. Apakah paket Blangkon ini yang sudah pernah dibuat nantinya bisa diimplementasikan ke hardware seperti salah satunya Raspberry Pi Pak? Kalau Raspberry Pi itu dulu pernah, tapi sekarang kita sedang mencari sebenarnya permasalahan kita menggunakan Raspberry Pi itu, permasalahan kita akan mendukung Raspberry Pi itu adalah kita tuh butuh compiler secara teknis. Sedangkan kita itu saat ini belum punya mesin compilernya. Mesin compiler secara sederhana, kita punya Raspberry Pi 1 untuk kita jadiin tester. Nah, mungkin besok setelah donasi itu selesai, mungkin kita bisa beli Raspberry Pi untuk kita jadiin mesin testernya. Kayak gitu sih. Sebenarnya nggak terlalu bukan hal yang baru, cuma memang ada beberapa kendala dari sisi hardware dan sumber daya manusia. Saya pernah tanya juga sih waktu itu untuk mau dengan Raspberry Pi, cuman sepertinya agak rumit sih Pak. Tapi menarik juga ya kalau ada satu image untuk Raspberry Pi tinggal dipasang gitu terus Slimnya udah hidup. Nah itu menarik itu Pak. Kita besok beli Pak. Coba Raspberry nanti Pi yang kan udah kalau gede-gede. ada proyek tidak jalan kita coba-coba.
Tapi kalau ada yang mau nyumbang Raspberry Pi, bisa deh. Kita terima dan kita Aduh. Lumayan juga Boleh, Pak, Pak boleh. satunya. Pak Arif, kita Mau dikirim bicarakan kemana di- Pak Raspberry Pi-nya Pak? Gimana Pak? Mau dikirim kemana Raspberry Pi? Ke Bojong Pak. Jadi saya ikut jelak nih Pak, mohon maaf. Jadi memang ada penasaran juga gitu, daripada nahan diri nanyanya ntar sekarang aja deh gitu. Silakan Mas. Jadi kebetulan tadi kami juga ngobrol nih di antara teman-teman pengembang Slims gitu ya. Suara saya masih kedengeran? Masih Pak. Ya, masih Pak. Oke. Ada satu sebenarnya terkait Raspberry Pi sih. Ada satu keinginan gitu ya. Kayak tadi Pak Estu bilang atau Pak Piko bilang kalau udah ada Slimnya dicolok, tinggal colok, jalanin udah ada Slimnya, itu enak banget. Idenya memang gitu Pak. Jadi bikin semacam apa sih tadi Mas Yono bilang tuh? Bikin semacam perpustakaan mikro gitu ya. Dikemas di dalam satu Raspberry Pi. Di dalamnya sudah ada Slims. Perpustakaan itu kalau mau memulai otomasi udah tinggal nyalain aja CPU-nya, udah tinggal pakai gitu Pak idenya. Bisa Pak. Jadi Kalau ada alat yang bisa kita mainkan, itu kita bisa bikin. Jadi kayaknya cocok banget nih kalau emang ada alat yang bisa dimainin ya nanti deh diobrolin. Yang dibutuhkan apa aja nanti paling japri kali ya Pak. Bisa Pak, habis ini saya japri. Insya Allah bisa. Iya. Insya Allah secara permainan kami fasilitasi sih kalau memang Pak. Gitu Bapak-Bapak, terima kasih. Luar biasa ini. Kita catat ke tiket dulu Pak Piko. Iya Pak. Ada lagi kiranya dari tim Blanken juga masih ada yang mau di-sharingkan, dibagikan kepada teman-teman peserta. Bapak. Mungkin akan ada promosi dari pihak Blankon. Oh, bisa. Mohon maaf, ada yang Gimana Pak? bertanya. Suaranya? Ya, mohon maaf Pak, ini ada yang mengacungkan tangan. Di mana Pak? Bapak Damar Widardo dari Perpustakaan Kabupaten Sukabumi. Mungkin yang ingin bertanya bisa klik di kolom Q&A. Udah saya jawab sih harusnya. Oh, udah ya. Ini udah dijawab semua sih. Nah, dari Oh, Pak ya. Damar sudah, dan Rahmalia Putri juga sudah. Ah, boleh. Sudah mungkin ada sedikit promosi dari teman-teman tim Blankon. Oke, boleh. Mohon izin. Silakan Pak. Sekalian share screen dulu ya saya ya. Di sini kita punya kanal Blankon ya. Untuk Telegram, teman-teman semua bisa gabung di @blankonlinux. Nah, tadi dikatakan bahwasanya kalau teman-teman nanti punya kendala terkait misalkan pengalaman ya terkait penggunaan Linux, nah kan akan lebih mudah tadi seperti Pak Estu katakan ya, bahwasanya coba kita lihat-lihat terlebih dahulu panduan ya, baik secara artikel atau video ya, dan juga misalkan bisa tanyakan langsung kepada pengembang Linux-nya gitu ceritanya ya. Nah, kalau di sini kita membuat kanal untuk teman-teman pengguna Linux, ya terutama khususnya ya Blankon. Nah, ini ada di Telegram @blankonlinux. Kemudian yang masih menggunakan milis,
Kita alamatnya ada di https://group/g/blank-on. Kemudian ada di kanal Facebook, Twitter, dan kita juga sudah memiliki ini ya, YouTube channel. Kita nanti teman-teman search aja di Blank on Linux. Nah, tadi dikatakan kita setiap pekan ada rapat dan kelas-kelas yang dibagikan di kanal YouTube. Nah, itu insya Allah ya bisa bantu teman-teman ya terkait lebih kenal ya tentang produk dari Blank On. Nah, ini tadi sekali lagi tim Blank On juga membuka sebuah kanal donasi ya buat teman-teman yang mau ikut berdonasi di pengembangan proyek Blank On. Nah, dapat dikunjungi di kitabisa.com/urunan-pengembang Blank On. Oke, ini tadi kalau masih ada yang mau bertanya, dipersilahkan. Halo. Yang dari Q&A, dari yang pertanyaan baru, materi open source ini maksudnya gimana ya, Pak? Saya masih belum dapat sih pertanyaannya. Untuk ke pemerintah sebenarnya ya gimana ya? Belum ada, pemerintah tidak fokus di bagian open source maupun tidak open source-nya. Paling gitu sih, cuma kalau untuk sisi komunikasi bisa diskusi ke Blankon juga sih sebenarnya. Jalur ke sananya agak susah sekarang. Mungkin pertanyaannya lebih untuk mengedukasikan mengenai freeware dan open source mungkin ya. Mungkin bisa saya bantu jawab, Pak. Nambahin. Halo? Silakan, Pak. Jadi kalau untuk kebijakan materi dari pemerintah pusat atau bagian terkait, itu ya butuh ada kesinambungan lagi sih antar komunitas dan lembaga. Tapi kalau untuk bahan ajar itu mungkin bisa dibuat beberapa sekolah atau instansi pendidikan udah membuat komunitas sendiri di dalamnya, dan mereka membuat komunitas ini untuk menyebarkan semangat open source dan Linux. Jadi mungkin bisa diawali dari hal seperti itu, karena kedepannya itu bisa sangat bermanfaat banget buat rekan-rekan lain dan bisa mungkin mendongkrak perhatian dari lembaga terkait gitu, seperti pemerintah dan lainnya. Mungkin seperti itu sih. Seperti yang dulu dilakukan GLIP ya? Iya, betul. Karena berkunjung ke sekolah, betul. Ikut nyumbang materi ke peserta didik di sana. Betul. Jadi dulu itu sebenarnya komunitas Linux itu banyak di Indonesia. Cuma beberapa memang tidak terlihat karena beberapa ada yang memang terlepas dari lembaga seperti komunitas di dalam kampus atau komunitas di dalam sekolah, ada yang komunitas di luar itu seperti halnya Blankon dan lainnya. Nah, satu waktu ada komunitas dari Bogor namanya GLIP Linux, GNU Linux Bogor. Mereka membuat acara dengan instansi pendidikan, waktu itu SMK di Lewiliang Bogor, mengadakan penyuluhan seputar open source dan Linux, GNU Linux. Di sana antusiasme siswa sangat tertarik melihat perkembangan teknologi seperti open source dan lainnya. Sampai mereka ingin membuat komunitas sendiri. Begitu sih paling, Pak. Jadi mulai start dari membuat komunitas kecil di dalam lembaga mungkin. Seperti sekolah, kegiatan belajar bersama, tapi bahasanya seputar GNU Linux dan open source. Begitu kira-kira, Pak. Menarik ya, karena kan masih belum pada banyak yang tahu. Terutama kan untuk di Indonesia sendiri masih banyak yang menggunakan program bajakan ya Pak. Mungkin perlu lebih digalakan lagi untuk
edukasi mengenai open source dan sila ini, Pak. Mungkin juga mohon maaf, mungkin suaranya agak keras ya, agak sedikit pecah. Bagaimana? Mungkin ada lagi yang di sana. Tidak, mungkin akan kita tutup saja kali. Ya baik, kalau begitu tutup saja. Terima kasih untuk teman-teman tim Bangkon semua atas penjelasannya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan, karena tidak semua terluput dari kekurangan serta kesalahan. Terima kasih juga kepada Perpustakaan Kemendikbud, tim pengembang Bangkon Indonesia, serta Hasan Digital dalam membantu keberlangsungan acara pada sidang kali ini. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman peserta, serta teman-teman pengurus di Jakarta. Selamat berakhir pekan. Sampai bertemu di sinau berikutnya. Untuk link sertifikat akan saya taruh di kolom chat ya. Dan akan saya untuk share screen. Sudah kelihatan? Ya Pak, sudah. Oke. Halo Pak Adrian. Ya. Ini saya sekalian kirim materi aja ya di chat ya. Oh iya, silakan boleh Pak untuk Ya. materinya. Slide yang tadi ya, iya betul. Iya. Nanti saya taruh di share screen juga Pak. Iya, baik. Nah, teman-teman peserta yang tadi sedikit ketinggalan dan ingin membaca lagi materi-materi yang sudah disampaikan oleh tim Blankcom bisa melalui bit.ly/sinau/blankcom-link.
Atau saya taruh di kolom chat aja kali ya, mungkin untuk teman-teman juga gampang untuk copy paste-nya. Iya, Pak. Halo Pak Adrian. Ya. Nah ini saya mau jawab dong nih, kayaknya ada yang ketinggalan nih Pak. Oh ada. Dari Muhammad Syafril. Oh ya. Silakan Pak. Nah ini tutorial install Slim 9 Boolean. Tadi kan dalam bentuk video ya, yang Iya. Pak Piko tunjukkan gitu ya. Nah ini kan biasanya kalau tutorial instalasi misalkan dalam bentuk misalnya artikel atau apa gitu ya. Iya. Ya, nah ini nanti saya masukin deh di bit.ly yang tadi ya, yang materi ya. Oh iya. Nah, nanti tinggal cek mungkin after makan siang ya. Iya. Ya, nanti saya bantu buatkan tutorial install Slim Boolean. Karena kan itu beberapa ada yang masih pakai teks aja gitu kan Pak. Iya, iya. Ya. Baik, mungkin sudah itu ya. Terima kasih untuk sekali lagi saya ucapkan terima kasih kembali untuk materi tim Blankcon Indonesia dan untuk teman-teman peserta yang telah hadir di pagi ini. Belum sekali teman-teman mendapatkan ilmu langsung dari sumbernya sendiri ya. Melalui Blankcon ini. Apa kata saya ucapkan dari Hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.